di Naqabah Ashraf di Basrah, Irak, dan Naqabah datanya ada di Naqabah, Maroko. Mutasi daripada Imam Hasan. Bukti! Ana yang duluan mau tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dunia jagat media sosial masih dipenuhi dan ramai tentang tes DNA. Perlu kita ketahui secara historis sejarahnya adalah anak cucu Wali Songo ini kan mempunyai catatan-catatan nasabnya ya, sampai kepada Wali Songo, dari Wali Songo sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan-catatan yang ditulis oleh Eyang Buyut kita ini membuat anak cucu dari Wali Songo ini mempunyai rasa penasaran, sehingga kami berinisiatif sendiri untuk melakukan tes DNA, ingin memastikan apakah ketika catatan kuno itu ketika dikomparasikan dengan keilmuan modern, apakah terkonfirmasi atau tidak, begitu. Sehingga kami melakukan tes DNA itu dengan kemauan sendiri dan untuk kami sendiri, bukan untuk di luar keluarga kami. Oleh sebab itu, kemudian ada sebagian yang mempunyai rezeki lebih karena tes DNA ini mahal, melakukan tes DNA. Ketika keluar, ini apa hikmahnya ketika keluar? Pertama, kita ini di dalam hal mendukung penelitian kita tentang jalur-jalur daripada Wali Songo. Di situ kita ingin tahu peta migrasi gitu ya. Jadi di dalam hasil tes DNA ini bukan hanya menyajikan haplogrupnya, SNP-nya saja, tetapi juga peta migrasi. Kita ini ingin tahu persebaran Wali Songo ini dari mana ke mana sampai ke Nusantara ini. Itu dari Hadramut. Wali Songo semuanya nggak ada yang Ba'alawi. Dari namanya, dari gelarnya saja sudah bukan Ba'alawi. Syarif Hidayatullah. Coba, Syarif itu gelar Dzurriyyah Rasul, bukan Dzurriyyah Ba'alawi. Di Naqabah Wali Songo namanya Naat, Naqabah Ansab Aulia Tis'ah, adalah lembaga pencatat keturunan Wali Songo. Adapun nasabnya adalah, silsilahnya adalah Sayyid Abdurrahim bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Sulaiman bin Sayyid Fadlullah bin Sayyid Zainal Abidin alias Sunan Dalem bin Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri. Itu data yang ada di kami. Sunan Giri ke atas datanya ada di mana? Kami dapat di Serat Panangan, Tepas Darah Dalam Jogja, datanya ada di Yogyakarta sana. Rinciannya adalah Sunan Giri putra Maulana Yakub alias Pangeran Wali Lanang bin Syekh Maulana Ishak ada di Malaka. Nah, ini ada yang data di Serat Panangan. Kemudian Syekh Maulana Ishak ini kemana nasabnya? Ternyata di Malaka ditulis Syekh Maulana Ishak bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'ib terus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Ini datanya ada di mana? Datanya ada di Naqabah Ashraf di Basrah, Irak, dan Naqabah datanya ada di Naqabah, Maroko. Datanya ada di Naqabah Ashraf di Basrah, Irak, dan Naqabah datanya ada di Naqabah, Maroko. Datanya ada di Naqabah Ashraf di Basrah, Irak, dan Naqabah datanya ada di Naqabah, Maroko. Jadi saling ada keterkaitan. Madura diakui oleh Naat, lembaga Naat. Naat diakui oleh Jogja, Jogja diakui oleh Malaka, Malaka diakui oleh Irak sebagai ahlul balad atau tempat kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Terhadap data-data ini kita lakukan uji kebenaran. Karena ini teori, data ini kan teori, butuh uji kebenaran melalui uji genetika. Karena silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gen-gen kita. Hasilnya adalah ini yang diuji beliau, yang diuji ini ada big YDNA, ada YDNA. Ada di big di DNA itu ada YDNA, ada mtDNA. YDNA ini adalah garis laki-laki terus. Non Alek bin Hasan Saiful Islam, bin Hasan Saiful Rijal, bin Hasan Genggung, bin Samsudin, bin Qaiduddin, bin Abdullah bin Alawi, bin Abdullah bin Ali bin Puja, terus ke atas laki-laki. Itu namanya YDNA. Nah, laboratorium pengujinya adalah di Family Tree DNA di Houston, Texas, Amerika, dengan sampel yang dibawa adalah air liur cuma. Air liur. Jadi kita kirim ke sana ke laboratorium Family Tree DNA dan didapat hasilnya adalah bahwa ternyata di kode SNP, kode genetik daripada Nun Alek sebagai cucu laki-laki daripada Ki Hasan Genggong, yang mana Ki Hasan Genggong ini cucu laki-laki daripada Sunan Giri, Sunan Giri cucu laki-laki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ditemukan kode mutasi daripada Imam Hasan. Bukti! Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa.
DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya ikhwan? DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya ikhwan? DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya ikhwan? Dengan kondisi alamnya. Makanya kalau alamnya begini, komposisinya gini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, ya, orang-orang Arab dan Yahudi itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup, ya, dibagi klasifikasi secara alfabetis, namanya haplogrup J. Karena itu dari hanya sel laki-laki. Kalau manusia kan XXSY. Ini kan cuma satu bahasa Latinnya haplo, separuh, haplotype, tipe separuh laki-laki, ya. Tipe yang khusus laki-laki, yang separuh cuma laki-laki, berarti yang Y, bukan yang X kan perempuan, yang Y laki-laki. Y ini juga beda-beda. Kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil, Allah menyukai diversitas. Makanya saya pernah guyon sama teman saya, seandainya Rasulullah dengar Bhinneka Tunggal Ika, beliau pasti senyum. Karena Allah itu menciptakan keberagaman, karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini, yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi dan Arab, itu komposisi Y-nya kayak gini. Maka itu disebut Y. Ya, kromosom Y, grup J1. Grup orang-orang padang pasir Arabia. Lalu masing-masing juga beda, orang Eropa yang dingin beda, yang Afrika gini beda, segala macam. Termasuk orang yang di Asia Tengah, kering-kering kayak Arab sih enggak, tapi padang rumput, stepa. Beda lagi dengan orang Arab, pasti kan, dengan orang Yahudi beda. Dia walaupun ada wilayah subur, tapi keringnya beda dengan yang di Asia Tengah. Nah, ini beda lagi komposisinya. Namanya komposisi G, bukan J lagi tapi G. Itu yang orang-orang sekarang, orang-orang yang wilayah yang berbahasa Turki, bahasa-bahasa kayak Turki, ya, Kazakhstan, Uzbekistan, segala macam. Itu orang-orang Asia Tengah itu G, Kaukasia namanya. Jadi bagaimana mungkin mau mengaku Arab kalau Y-nya, kromosom Y ini bukan J? Kan itu bukan orang Arab, itu orang sana. Tapi dunia ini kan luas, jadi jalanlah ke muka bumi itu. Maksudnya ini, jadi ada orang Kaukasus juga bisa tinggal di wilayah Arab, bisa ngaku-ngaku setelah sekian generasi, aku Arab loh, gitu. Aku fasih bahasa Arab, gini. Tapi diperiksa kromosomnya kok G bukan J. Sampean ini sekarang endi sih? Bukan Arab kok, memang fasih bahasa Arab, wajah juga Arab gitu. Tapi haplogrupnya, legonya tadi, kalau Arab merah kuning hijau, ini kok ungu hitam biru, ini sekarang endi nih? Kan nggak mungkin. Bener yang tadi dibilang oleh Pak Sugeng, kita bisa berdalih dengan naskah, dengan dalil, dengan kitab segala macam, tapi enggak dengan gen. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya J, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan enggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Lah, padahal sebenarnya simpel aja. Kalau mau, ya. Mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G, bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Makanya Rasul mengatakan, sampaikan yang hak, walaupun itu pahit. Dan ini pasti berkaitan dengan mereka merasa mempunyai kemuliaan, sehingga kalau dagang gampang, kalau ini gampang, jadi urusannya duit, ya toh?
Padahal Rasulullah sendiri bilang, barang siapa yang merasa tenang di rumahnya, ya, sehat badannya, dan cukup makan untuk hari ini, berkah cukup makan hari ini, dia bagaikan sudah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita santai aja, yang penting ojo, yang penting ikhlas, lan ojo musyrik, udah itu aja. Lah kalau dia menyembunyikan sesuatu yang bohong, kan sama aja musyrik. Bagaimana turunan Nabi musyrik? Nah, untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing, getih mundi gitu loh, kita periksa. Kalau memang benar-benar J, ya oke. Sing kalau memang G, ya ngaku, ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Hati-hati ya, nanti di akhir zaman banyak ulama palsu. Kalau ada ulama yang runtang-runtung dengan kumaro, saya ulangi. Kalau ada ulama yang runtang-runtung dengan kumaro, hati-hati, itu pengkhianat Rasulullah. Jadinya itu ulama palsu, ulama mitasi. Begitu ya. Topik. Ya, apa topik? Apa topik? Tabib. Saya nggak mau tahu. Asal aja. Bisa ini? Wah, ya. Mana ini? Ah, salah itu bukan saya itu. Ah, apa? Itu bukan saya di sana. Wah, saya udah seneng ini. Wah, udah seneng. Ah, nggak jadi. Kurang ajar. Ada bersama dengan Rasulullah.